Video ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu secara bersamaan. Jadi tidak akan rugi karena isi pelajaran video ini saling berkaitan. Tapi syaratnya agar mengerti, jangan di-skip. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 645. Bored, 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 mengebor. Border. Nah, kalau border artinya alat pengebor atau mesin pengebor. Mount, gunung. Tunnel, terowongan. Vehicle. Nah, ini huruf H-nya tidak dibaca ya. Bukan vehicle, bukan. Tapi yang benar vehicle, kendaraan. Nah, ini kalau ada garis bawah di sini, berarti kata nornya ditekan, maksudnya diucapkan lebih keras. Enormous, enormous, gitu ya. Artinya raksasa, sangat besar. Jedakan, lalu hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Nih, saya tes ya. Ayo, apa arti enormous? Vocab nomor 650 tadi. Ayo, apa? Iya, raksasa, sangat besar. Vehicle, apa? Vehicle. Vocab nomor 649, tadi masih ingat? Kendaraan, ya. Yang di garis bawahi, terjemahannya mundur. Seperti ini. Mesin pengebor raksasa itu. Gitu ya. Sekarang, yang sudah hafal, terjemahkan. Mesin pengebor raksasa itu, ini artinya sedang mengebor gunung untuk mundur. Terowongan kendaraan. Maksudnya terowongannya bukan untuk manusia ya, untuk kendaraan. Nah, ini terjemahannya. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, mundurkan dan hafalkan vocab tadi. Karena hafal vocab akan mempermudah mengerti dan menjawab soal-soal grammar di video ini. Nanti di video ini akan ada grammar dan soal-soalnya. Ya. Yang sudah hafal, hafalkan. Yang sudah hafal vocab tadi, hafalkan lagi agar vocabmu terus bertambah. Trim, trimmed, trimmed, memangkas. Construction. Nah, diucapkan keras yang di garis bawahi. Construction, lebih keras. Construction, di tracknya lebih keras ya. Construction, bangunan. Field, 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 menimbun, mengisi, menambal. Hill, bukit. Nah, ini rawa, bisa dibaca A, swamp. Boleh, bisa dibaca O juga. Swamp, nah, artinya rawa ya. Bisa swamp, pakai A, bisa O sedikit. Swamp, pakai O ya. Toll road, jalan tol. Jedakan dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali, seperti tadi. Setelah ingat sekali, boleh dipelajari lagi. Nah, sekarang saya akan mengajarkan present perfect continuous, tapi kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau dipangkas gitu ya. Ya. Ditimbun gitu ya. Atau terpangkas gitu ya. Yang saya ajarkan adalah present perfect continuous ya. Untuk apa present perfect continuous? Untuk menyatakan kejadian yang berlangsung dari dulu ya. Tapi belum selesai. Sampai sekarang masih berlangsung. Dan mungkin kedepannya juga masih akan berlangsung. Gitu ya. Jadi berlangsungnya cenderung lebih lama ya. Rumusnya adalah subjek yang warna hijau ditambah have atau has. Setelah have atau has diikuti been. Setelah been ada being lagi. Setelah being kata kerjanya ketiga. Nah, ini yang warna hitam. Nah. Setelah itu diikuti kata-kata lain yang warna hijau belakang ya. Misalkan jika ada kalimat seperti ini. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Gunung sudah dan masih sedang dibor dengan mesin bor raksasa untuk terowongan kendaraan. Nah, gitu ya. Nah, ini gunungnya sudah dan masih sedang dibor. Maksudnya sudah dibor dari dulu dan sekarang masih belum selesai. Dan kedepannya mungkin akan terus dibor karena belum selesai. Gitu ya. Nah, kalau ada kalimat seperti ini harus pakai rumus ini ya. Mari kita terjemahkan. Gunungnya, subjeknya mount. Terus masuk have atau has katanya. Karena gunungnya satu, pakai has. Sudahnya has. Ya. Kata rumus harus pakai been dulu. Ya. Sudah dan masih sedang. Ya. Been. Masukin been. Ya. Setelah been, masukin juga being. Jadi ada been, ada being. Being. Nah. Kata rumus, kata kerjanya
harus ketiga ya. Karena pasif. Bored, bored, bored. Nah, gini ya. Jadi intinya sudah dan masih di board dari dulu belum selesai sampai sekarang, dan besok lusa mungkin masih di board. Nah, itu artinya seperti itu ya. Nah, setelah beres rumus, beres nih, kata lain masukin aja dengan with. Mesin bor raksasa dibalik jadi borer enormous. Untuk for, terowongan kendaraan dibalik jadi kendaraan dulu, vehicle tunnel. Nah, gitu ya. Ini seperti ini ya. Ingat ya, ada been, ada being. Sekarang contoh kedua. Bukit sudah dan masih sedang dipangkas, dan rawa sudah dan masih sedang ditimbun. Oh, ada dua sudah dan masihnya, berarti ininya rumus ini ada dua ya. Oleh para pekerja bangunan untuk jalan tol. Oke, kita lihat. Bukitnya subjeknya ya, berarti the hill. Karena bukitnya satu pakai has ya. Jadi sudahnya has. Has. Karena sudah dan masih sedang, jadi harus pakai been dulu. Been. Terus pakai being lagi. Jadi been, being. Kata kerja pangkasnya ketiga. Ya, tuh harus ketiga. Jadi trim, pangkas trim ya. Jadi trim, trimmed, trimmed. Nah, gitu ya. Beresnya sampai sini. Dan rawa and the swamp sudah dan masih sedang ditimbun. Sudah dan masih lagi. Present perfect continuous pasif lagi ya. Jadi rawanya satu pakai has lagi. Has. Kalau sudah dan masih pakai been katanya. Been. Jangan lupa pakai being juga. Being. Being. Ya. Ditimbunnya harus verb 3 katanya ya. Berarti timbunnya harus ketiga. Fill, filled, filled. Nah, jadi ini has been being filled. Dari dulu sudah ditimbun, sekarang masih berlangsung, belum selesai, dan besok lusa masih juga mungkin ya. Nah, beres, setelah beres, masukin aja kata lain. Oleh, by, para pekerja bangunan balik jadi bangunan dulu. The construction workers, gitu ya. Untuknya, for. Jalan tol dibalik jadi toll road. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ya. Sekarang, jedakan. Lalu, pelajari pelajaran grammar ini sampai mengerti sekali sendiri ya, sambil dijedakan. Setelah itu, hafalkan rumusnya. Karena akan langsung dites sama saya ya. Saya akan tanya, sebutkan rumus present perfect continuous passive. Inggris maniak jawab subject, ditambah have has, ditambah been, ditambah being, kata kerjanya ketiga. Gitu ya. Ayo. Sekarang jedakan, pelajari, dan hafalkan rumusnya. Ayo sekarang. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Nah, rumusnya. Sudah hafal belum ya? Sebutkan rumus kalimat present perfect continuous passive. Ya, yang tadi. Ayo. Ayo. Iya. Yeah. Subject, have has, been, being, verb 3. Jadi ingat ada been, ada being ya. Kata kerjanya harus ketiga ya. Ayo. Kalau sudah hafal, mari kita latihan sekarang. Ayo. Nah, ini soalnya. Terjemahkan. Oh, ini has been, being, bored. Berarti artinya sudah dan masih. Dan kemungkinan besok lusa masih berlangsung juga gitu ya. Ya. Ayo. Terjemahkan. Ingat yang di garis bawahi terjemahan mundur ya. Gunung itu sudah dan masih sedang dibor dengan mesin bor raksasa untuk, ini mundur, terowongan kendaraan. Jadi terowongannya terowongan kendaraan ya, bukan untuk pejalan kaki. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kalimat ini artinya, katanya kalimat ini kalau ada has been, being, bored artinya sudah dan masih sedang dibor, dan mungkin masih terus akan sedang dibor pada waktu yang akan datang. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nomor 2, ayo terjemahkan lagi. The hill has been being trimmed and the swamp has been being filled. Ayo. Ayo. Bukit sudah dan masih sedang dipangkas, dan rawa, sudah dan masih lagi, sudah dan masih sedang ditimbun, bisa diisi ditimbun, maksudnya ditimbun ya, oleh, yang garis bawahi mundur, para pekerja bangunan untuk, mundur lagi, jalan tol, gitu ya. Nah, ini terjemahannya ya. Bukit sudah dan masih sedang dipangkas, dan rawa
sudah masih sedang ditimbun oleh para pekerja bangunan untuk jalan tol. Ini artinya pekerjaan ini belum selesai, mungkin akan berlangsung juga pada waktu yang akan datang. Jadi sekarang masih berlangsung, sejam kemudian juga akan masih sedang karena lama pekerjaannya, gitu ya ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Yuk. Nah, sekarang soalnya terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris ya, yang pakai have, has, been, being gitu ya. Tuh, karena soalnya sudah dan masih sedang. Tuh, ya, sudah dan masih sedang. Cek dulu vocabnya. Bukit dari H masih ingat? Hill. Dipakas dari T, trim, memakas ya. Rawa, swamp. Timbun, fill. Ya. Olehnya by, gitu ya. Ini soalnya gini ya. Setelah oleh para pekerja bangunan untuk jalan tol. Pekerja, worker. Bangunan, construction. Untuknya for. Jalan tolnya tol. Jadi ini soalnya gini ya. Bukit sudah dan masih sedang dipangkas, dan rawa sudah dan masih sedang ditimbun oleh para, langsung ke sini, pekerja bangunan untuk jalan tol. Gitu ya. Ayo. Ada dua sudah sedangnya ya. Oh, ini ada dua kalimat sebetulnya. Bukit sudah dan masih sedang dipangkas. Satu, ini anak kalimat ke satu. Anak kalimat keduanya, rawa sudah dan masih sedang ditimbun. Oh, kalau ada dua, selesaikan satu-satu. Sampai garis biru dulu ya, kita selesaikan. The hill has been being trimmed. Pakai ed ketiga ya. Setelah and, nah sampai sini beres. Nah, beres satu ya. Jadi has been being trimmed. Nah, and, nah, beres sampai sini. Sekarang satu lagi. Pakai the boleh. The swamp sudah dan masih lagi. Has been being filled. Pakai the by, langsung ke sini. The construction workers for, ini mundur, toll road. Nah, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Jadi, yang pertama has been being trimmed, yang kedua has been being filled, gitu ya. Nah, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi, cek ini vocabnya gunung, mount, bor sama ya. Mesin bor, borer, raksasa, enormous. Ya. Untuknya for, sebuahnya terowongan, tunnel, kendaraan, vehicle, gitu ya. Nah, gunung sudah dan masih sedang dibor dengan sebuah mesin bor raksasa. Oh, ini ya. Pakai has been being ya. Ini artinya mungkin akan terus berlangsung, dibornya besok belum selesai, lusa belum selesai gitu ya. Jadi lama pengerjaannya. Oke. Terjemahkan. The mount has been being bored, pakai ed ya, with sebuah dulu, baru ini, enormous borer for a, mundur, vehicle tunnel. Nah, ini ya, jadi the mount has been being bored, nah, with an enormous borer for a vehicle tunnel, gitu ya jawabannya ya. Ya, tonton ulang dan sudah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tadi bisa menjawab mungkin karena dibantu suara saya ya. Meskipun video-video ini bisa ditonton secara tidak berurutan, Anda sebaiknya mempelajarinya secara berurutan agar hasilnya lebih baik. Mulai dari part 1A, 2A, 3A. Ya, ini A itu artinya kalimat positif. Atau 1B, 2B, 3B. Ini artinya kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan. Nah, ini kalau thumbnail saya kan berwarna-warni. Kalau thumbnailnya biru, artinya kalimatnya simple past. Simple past 1A, 2B, 1B, 3B, dan sebagainya. Ya. 1A, 2A, 3A. Ya. Kalau thumbnail yang hijau, artinya yang diajarkan gramarnya simple present. Ya, sama bagian 1A, 2A, 1B, 2B, ya gitu ya. Tapi kalau thumbnail merah, isinya modal auxiliaries. Ya. Nah, kalau thumbnail present perfect mana? Nah, yang warnanya ini saya juga nggak tahu warnanya ini. Nah, kalau ingin mempelajari kalimat present perfect secara berurutan, ini nih thumbnailnya kanan warnanya apa nih, saya juga nggak tahu. Ya, pokoknya yang warna gini aja ya, yang sejenis ya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di